Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu anggaran komprehensif UMKM Depo Mili. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulan. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nawang Wulan dengan NIM 247, Anindita Frestia dengan NIM 231, Ivanca Triajeng dengan NIM 232, Ventiana Evilawati dengan NIM 237, Muhammad Fikri dengan NIM 225, Diva Brahmantara dengan NIM 238. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Nawang Wulan membacakan materi yang pertama. Di sini saya Nawang Wulan akan membacakan materi pertama yaitu tentang pendahuluan. Meliputi dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Anggaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Untuk itu, suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, rinci, jelas, dan komprehensif. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian dari anggaran komprehensif? Dan yang kedua, bagaimana anggaran UMKM Depo Air Isi Ulang Mili? Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan pembuatan anggaran ini adalah untuk mempermudah penanggung jawab UMKM untuk membuat keputusan akan langkah yang diambil ke depannya terhadap usahanya. Baik, yang kedua ada pembahasan anggaran komprehensif Depo Air Isi Ulang Mili. Akan dijelaskan oleh Ventiana Evilawati. Kepada Ventiana dipersilakan. Anggaran komprehensif dapat diartikan sebagai suatu catatan anggaran yang bersifat menyeluruh atau penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan penyusunan anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan menjadi lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Selanjutnya ada UMKM Depo Air Isi Ulang Mili. UMKM Depo Air Isi Ulang Mili merupakan bisnis kecil masyarakat yang bergerak di sektor industri dan perdagangan. Depo Mili baru didirikan sejak tahun tepatnya pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Dedi Bintoro. Tetapi 1 bulan kemudian bisnis ini sebulan dikembangkan dan dilanjutkan oleh anaknya hingga saat ini. Depo Mili terletak di Perumahan Bumi, Tegal Besar, C8 Jember. Bisnis ini dibangun bertujuan untuk memperluas area
target pasar pada awalnya hanya untuk daerah Kecamatan Sumbersari. UMKM ini sempat berganti nama yang mulanya merupakan Depo Melati menjadi Depo Mili. Depo air isi ulang ini memiliki dua produk air, yaitu mineral dan reverse osmosis, di mana produk ini memiliki segmentasi pasar yang berbeda. Depo Mili sendiri memiliki visi misi untuk menguasai industri dan perdagangan air isi ulang di wilayah Kabupaten Jember. Baik, terima kasih kepada Mbak Fenty. Selanjutnya ada anggaran penjualan akan dijelaskan oleh Ivanca Triajeng. Kepada Ivanca dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya Ivanca Triajeng ingin menjelaskan tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan dari Depo Air Mili pada bulan Oktober tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Pada Depo Air Mili ini ada 3 macam merek yang dijual. Ada RO, harganya 7.000 per picis, lalu ada air mineral 3.000 per picis, dan Cleo. Bisa dilihat total dari masing-masing tanggalnya, mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Totalnya sebesar 3.074.500. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ivanca. Selanjutnya ada anggaran produksi dan pembelian bahan akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang anggaran produksi. Usaha Depo Air Isi Ulang Mili. Nah, di minggu pertama bulan Oktober yaitu penjualannya 25, dan di minggu kedua yaitu 157, di minggu ketiga yaitu 158, dan di minggu keempat yaitu 207. Nah, mengenai tentang persediaan akhir, di minggu pertama bulan Oktober yaitu 100, di minggu kedua yaitu 23, di minggu ketiga yaitu 25, dan di minggu keempat yaitu 18. Mengenai tentang barang tersedia yaitu minggu pertama di bulan Oktober 125, dan minggu kedua yaitu 180, minggu ketiga yaitu 183, dan minggu keempat yaitu 225. Selanjutnya itu persediaan awal. Di minggu pertama bulan Oktober yaitu 100, di minggu kedua yaitu 23, dan di minggu ketiga yaitu 25, dan di minggu keempat yaitu 18. Selanjutnya rencana produksi. Di minggu pertama bulan Oktober yaitu 80, di minggu kedua yaitu 160, di minggu ketiga yaitu 200, dan di minggu keempat yaitu 180. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait anggaran pembelian bahan. Nah, yang pertama itu nama barang filter, total 500.000. Yang kedua yaitu Cleo, total 242.500. Selanjutnya itu tisu galon, total 36.500. Selanjutnya pompa otomatis, total 55.000. Selanjutnya yaitu tutup galon, total 85.000. Selanjutnya seal RO, total 30.000. Dan selanjutnya itu baterai TDS, total 12.500. Selanjutnya itu filter serematik, total 190.000. Dari total keseluruhan yaitu 151.500 rupiah. Baik. Terima kasih untuk Mas Fikri. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja dan overhead
Dan anggaran biaya akan dijelaskan oleh Anindita. Kepada Anindita dipersilakan. Anggaran tenaga kerja dan overhead. Di sini ada gaji karyawan 700.000, totalnya 700.000. Kemudian overhead ada pengurasan, totalnya 20.000. Selanjutnya anggaran biaya administrasi dan anggaran laba rugi. Yang pertama 500.000. Yang selanjutnya anggaran laba rugi. Yang pertama ada anggaran penjualan. Totalnya 3.074.500. Yang kedua biaya bahan baku 1.151.500. Yang ketiga biaya tenaga kerja 700.000. Yang keempat beban tambahan totalnya 120.000. Jadi total keseluruhan adalah 1.103.000. Baik, terima kasih kepada Mbak Anindita. Selanjutnya ada anggaran kas dan proyeksi neraca. Akan dijelaskan oleh Diva Brahmantara. Kepada Diva dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas terlebih dahulu. Yang pertama ada saldo kas awal. Pada minggu pertama ada 5 juta, minggu kedua 4 juta sekian, minggu ketiga 4.700.000 sekian, minggu keempat 5.400.000 sekian. Lalu untuk penerimaan kas, minggu pertama 409 sekian, minggu kedua 820 sekian, minggu ketiga ada 930 sekian, dan minggu yang terakhir, minggu keempat, 900 sekian. Dan kas tersedianya ada di minggu pertama ada 5.400.000 sekian, minggu kedua 5 juta sekian, minggu ketiga 5.600.000 sekian, dan minggu terakhir 6.300.000 sekian. Dan untuk pengeluaran kas 1.200.000, minggu kedua 296 sekian, minggu ketiga 242 sekian, minggu keempat 232 sekian. Lalu untuk saldo kas akhirnya, untuk minggu pertama 4.200.000, 9.500, minggu kedua 4.735, minggu ketiga 5.429, dan minggu terakhir 6.103.000. Untuk proyeksi neracanya, untuk bulan September 2021, penjualan bersihnya 2.833.500. Dan untuk bulan Oktober 3.074.500. Dan di sini ada keterangan kenaikan penjualan sebesar 8,5%. Untuk laba kotornya pada bulan September 1.791, dan untuk bulan Oktober 1.803. Dan di sini laba kotornya naik 0,6%. Untuk biaya operasionalnya pada bulan September 120, di sini tetap sama kayak di bulan Oktober, tetap sama kayak bulan September 120.000. Dan yang terakhir laba bersih. Di bulan September 1.091.000, dan di bulan Oktober 1.103.000. Di sini laba bersih naik 1%. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Diva. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu, berdasarkan anggaran komprehensif di atas, didapatkan hasil penjualan pada bulan Oktober sebesar 3.074.500 dan mengalami kenaikan sebesar 8,5% dari sebelumnya. Sehingga dengan kenaikan yang signifikan membuat usaha UMKM Depo Air Isi Ulang Mili dapat berkembang ke depannya dan diharapkan dapat membuka cabang lain di masa mendatang.
Ini adalah hasil survei kita di lokasi UMKM Depo Mili. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.